Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang soal ujian sekolah untuk matematika SMP berkaitan dengan bab persamaan linear satu variabel. Nah, nanti kita bahas tentang soal itu ya, 4 soal, di mana tipenya seperti soal rutin. Nah, tentang persamaan linear satu variabel. Oke ya. Nah, langsung saja ya, perhatikan. Untuk soal yang pertama, perhatikan ini ya. Tentukan penyelesaian dari ini. 2 dikali 3x dikurangi 1 ditambah 9 gitu ya, sama dengan 4 dikali 6x plus 7 dikurangi 3. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai x ya, mencari nilai x yang sesuai atau yang memenuhi. Oke, perhatikan pembahasannya. Nah, misalnya ini dulu ya, soalnya ini 2 dikali 3x min 1 ditambah 9 sama dengan 4 dikali 6x plus 7 gitu ya, dikurangi 3. Nah, langkah pertama kita jabarkan dulu, kita uraikan perkalian dalam kurung ini ya. Jadi gini, 2 dikali 3x dulu ya. Ini kan ada kurung ya, 3x dikurangi 1, berarti 2 ini kita jabarkan dulu perkaliannya. 2 dikali 3x itu kan 6x gitu ya. Kemudian 2 dikali min 1 itu kan minus 2 gitu ya. Kemudian ini ditambah 9. Kemudian yang kurung dalam yang kedua ini, kurung ini kita jabarkan dulu ya. Ini 4 kali 6x itu kan 24x ya. Kemudian 4 dikali 7 ya, plus 7 itu berarti plus 28. Dan ini kita kurangi 3. Oke ya. Nah, perhatikan kemudian ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Di situ ada apa? Suku bervariabel dan konstanta. Nah, langkah berikutnya coba kita sederhanakan dulu yang konstanta dulu ya. Di sini ada min 2 ditambah 9, sementara di sini ada 28 dikurangi 3. Nah, kalau kita sederhanakan, itu menjadi 6x plus 7. Plus 7 itu dari ini ya, min 2 ditambah 9 ya. Kemudian 24x itu plus 25. Nah, 25 ini dari 28 dikurangi 3. Oke. Nah, berikutnya kita pindah ruas ya. Suku-suku yang mengandung x ini kita pindah ke kiri, yang konstanta itu kita pindah ke kanan. Nah, berarti ini yang 24 pindah ke kiri ya. Itu kan triknya apa? Kita lawankan. Nah, berarti kalau ini kan 24-nya kan positif ya. Kalau kita pindah ke kiri, itu menjadi negatif 24, sehingga menjadi 6x dikurangi 24. Ya. Nah, kemudian yang di kanan itu kan 25 ya. Nah, 7 ini kita pindah ke kanan, itu menjadi minus 7, sehingga menjadi 25 dikurangi 7. Oke. Nah, sekarang kalau kita hitung, 6x dikurangi 24x itu kan minus 18x gitu ya. 25 dikurangi 7 itu kan 18, sehingga menjadi minus 18x sama dengan 18. Berarti x-nya itu kita cari dengan apa? Membagi 18 dengan minus 18. Oke, kita peroleh nilai x-nya berapa? Minus 1. Oke, nah jadi nilai x yang memenuhi atau penyelesaiannya itu adalah x sama dengan min 1. Itu ya. Paham ya untuk ini ya? Oke, coba simak soal yang nomor 2. Itu tipenya sama ya. Tentukan penyelesaian dari ini 5 dikali 2x min 3 dikurangi 12 sama dengan 3 dikali 2 min 4x ya, ditambah 11. Oke, sekarang coba kita hitung lagi ya. Soalnya ini ya. Nah, langkah pertama kita jabarkan dulu ya. Perkalian dalam kurung ini kita jabarkan dulu untuk langkah pertama. Misalkan ini 5 dikali 2x min 3 ya. Kita jabarkan menjadi 5 dikali 2x. Itu kan hasilnya 10x. 5 dikali minus 3. Hati-hati, di sini ada tanda min ya. Berarti perkaliannya itu 5 min kali min 3. Sehingga bisa kita tulis minus 15. Berarti langsung gini. Kemudian dikurangi 12. Oke ya, untuk ruas kiri itu. Untuk ruas kanan, ini 3 dikali 2, itu kan 6 gitu ya. 3 dikali minus 4x itu kan minus 12x plus 11. Oke ya. Nah, langkah berikutnya apa? Yang konstanta itu kita sederhanakan dulu ya. Di sini ada konstanta. Kemudian di sebelah kanan, ruas kanan juga ada konstanta ya. Berarti kita sederhanakan dulu. Hingga menjadi berapa? Yang sebelah kiri dulu itu 10x dikurangi 27. Gitu ya. Dari min 15 dikurangi 12, itu kan min 27 ya. Kemudian 6 ditambah 11. Gitu ya, itu kan 17 ya. Nah, sehingga menjadi 17 dikurangi 12x. Oke ya. Nah, langkah berikutnya apa? Kalau sudah bentuk gini, nah, yang suku bervariabel kita pindah kiri ya. Kita pindah kiri, yang kanan itu bilangan konstanta. Oke, caranya seperti tadi.
10x, ini kan minus 12x kalau pindah ruas gitu ya. Itu menjadi plus 12x. Tahu ya? Kemudian sama dengan ini 17. Nah, ini kan minus 27 itu pindah ke kanan, itu menjadi plus 27. Nah, sehingga bentuknya menjadi ini ya, 10x ditambah 12x sama dengan 17 ditambah 27. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita hitung, itu 22x sama dengan 44. Oke ya, sehingga x sama dengan 44 dibagi 22, dan x-nya itu sama dengan 2. Nah, artinya apa? Untuk penyelesaian soal yang nomor 2 ini adalah x sama dengan 2. Gitu ya. Ini paham ya untuk dua soal ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan untuk tipe yang berikutnya. Tentukan penyelesaian dari ini ya, 1/6x ditambah 2 sama dengan setengah x dikurangi 1/3. Oke, sekarang kita bahas ya. Langkah pertama coba kita tulis dulu. Di sini ada pecahan campuran ya. Ada pecahan campuran, berarti ini kita sederhanakan dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Dari 1/3 itu diubah menjadi 4/3. Nah, berikutnya perhatikan pada pecahannya, pada penyebut. Itu ada 6, 2, dan 3 ya. Jadi kita mempunyai KPK dari 6, 2, dan 3 itu adalah 6. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kita untuk sebagai pengali agar apa? Pecahannya ini tadi apa? Yang pecahan-pecahan ini sehingga menjadi tidak berbentuk pecahan. Oke ya. Nah, karena kita mempunyai KPK dari 6, 2, dan 3 adalah 6 gitu ya. Maka langkah berikutnya itu kita kalikan dengan 6. Semua kedua ruas ini ya, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 6. Sehingga diperoleh 1/6x dikali 6 itu kan x. 2 dikali 12 itu sama dengan 2 dikali 6 itu sama dengan 12 ya. Kemudian setengah x dikali 6 itu kan 3x. Minus 4/3 dikalikan 6 itu adalah minus 8. Nah, sehingga bentuknya menjadi x ditambah 12 sama dengan 3x dikurangi 8. Kemudian suku-suku yang bervariabel, langkah berikutnya ya, suku-suku yang bervariabel ini kita dekatkan atau kita pindah ruas ke kiri ya. Yang konstanta kita pindah ke kanan. Caranya sama ya. X dikurangi 3x. Karena 3x ini positif pindah kiri menjadi minus. Sama dengan minus 8 dikurangi 12. Oke. Nah, sehingga menjadi minus 2x sama dengan minus 20. Atau 2x sama dengan 20. Sama-sama kita kalikan negatif 1 ya. Sehingga x itu sama dengan 20 bagi 2. Oke ya. Ketemunya berapa? X sama dengan 10. Nah, jadi penyelesaian soal yang nomor 3 ini ya, itu adalah x sama dengan 10. Oke ya. Mudah sekali ya untuk ini ya. Nah, coba sekarang soal nomor 4 misalkan gini. Tentukan penyelesaian dari ini ya. 3x plus 7/12 sama dengan 2/4x dikurangi 3/6. Oke, kita tulis dulu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini yang kita ubah, ini ya, 2/4. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa itu kan 9/4. Kemudian kalau 3/6 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 19/6. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada penyebut berapa? 12, 4, dan 6 ya. Berarti kalau kita ubah biar menjadi bukan bentuk pecahan, berarti kita kalikan dengan KPK dari 12, 4, dan 6. Berarti KPK-nya 12 ya. Nah, berarti kalau kita sudah menemukan KPK-nya 12, berarti ini kita kalikan 12 untuk kedua ruas ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan 12 menjadi 3x dikali 12, itu kan menjadi 36x. 7/12, gitu ya. Itu dikalikan 12 kan menjadi 7 ya. 9/4 kita kalikan 12 menjadi berapa? 27. Kemudian 19/6 kita kalikan 12 menjadi 38. Ya. Nah, sehingga menjadi 36x ditambah 7 sama dengan 27x dikurangi 38. Gitu ya. Oke, langkah berikutnya, suku yang mengandung variabel kita gabungkan ya. Kita dekatkan. Sehingga menjadi ini, 36x dikurangi 27x. Tahu ya, minus 27 itu asalnya dari ini. 27x kita pindah ke kiri. Nah, kemudian ini minus 38, tetap ya. Kemudian dikurangi 7. Nah, karena 7 ini yang di sebelah kiri kita pindah ke kanan menjadi minus 7. Oke ya. Nah, 36 dikurangi 27 itu berapa? 9x ya, minus 9x. Kemudian sama dengan minus 45. Maka x itu sama dengan 9x sama dengan 45. Dan x sama dengan 45 kita bagi 9.
dan X sama dengan 5. Nah, jadi penyelesaian untuk soal yang nomor 4 itu adalah X sama dengan 5. Gitu ya. Dari 4 soal ini mudah ya untuk dipahami ya. Ya, demikianlah tutorial tentang persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.